Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiansyah, 1940-40-1059 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan soal 11.1 halaman 525. Pilih perusahaan lokal yang merupakan anggota rantai yang relatif besar dari wawancara dengan pekerja dan informasi dari internet. Identifikasikan elemen rantai pasokan. Tentukan apakah rantai pasokan mendukung strategi biaya rendah, respon cepat, dan strategi diferensiasi. Apakah karakteristik rantai pasokan secara signifikan berbeda dari satu produk ke produk lainnya? Di sini kelompok kami menggunakan contoh perusahaan yaitu PT Indofood. PT Indofood menggunakan semua elemen rantai pasokan dari pemasok, manufaktur, gudang penyimpanan, pusat distribusi, sistem transportasi, retail, dan konsumen. Yang pertama, pemasok atau supplier. Dari PT Indofood berupa pemasok tepung dan bumbu untuk bahan baku pembuatan mie instan. Pemasok tepung dan bumbu berasal dari petani lokal sehingga harga yang dibayarkan relatif murah. Yang kedua, tepung dan bumbu disimpan dalam gudang bahan baku. Yang ketiga, pabrik pembuat mie atau manufaktur bertugas membuat, memproses, dan menghasilkan mie instan dengan cara menggunakan mesin pembuat mie atau dengan cara manual. Kemudian, mie yang telah diproduksi akan melalui tahap pengujian agar sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh perusahaan. Mie yang telah lulus uji kemudian dikemas dan siap dijual. Untuk pendistribusian, PT Indofood melalui agen, grosir, pedagang besar seperti supermarket, pedagang eceran seperti toko kelontong, dan konsumen. Dalam pendistribusian, PT Indofood menggunakan mobil, kapal, dan pesawat untuk memasarkan produk mereka seluruh Indonesia dan dunia. Selanjutnya, rantai pasokan yang digunakan oleh PT Indofood sangat mendukung strategi biaya rendah karena menggunakan bahan baku yang berasal dari petani lokal yang memiliki biaya yang relatif murah. Rantai pasokan PT Indofood juga mendukung strategi diferensiasi karena mereka mengembangkan bumbu original untuk mie instan yang diproduksi sehingga menjadikan perusahaan tersebut berbeda dengan produk pesaing lainnya. Yang ketiga, rantai pasokan PT Indofood juga mendukung strategi respon cepat, karena perusahaan tersebut selalu mengeluarkan varian rasa baru sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, karakteristik rantai pasokan PT Indofood berbeda dari satu produk ke produk lainnya, karena produk yang diproduksi oleh PT Indofood beraneka ragam, dari mie instan, susu instan, snack, sehingga membuat perbedaan pada pemasok bahan baku, penyimpanan di gudang, serta proses produksi dan pada pendistribusian produk tersebut. Selanjutnya soal 11.1 halaman 544. Bagaimana Anda akan bekerja mencoba menghitung probabilitas peristiwa luar biasa atau probabilitas dari peristiwa unik? Faktor-faktor apa yang akan Anda pertimbangkan? Pertama, probabilitas peristiwa luar biasa adalah kejadian atau peristiwa yang akan mengganggu semua pemasok secara serempak. Sedangkan probabilitas peristiwa unik adalah kejadian atau peristiwa yang hanya akan mengganggu satu pemasok. Yang akan saya lakukan pertama, saya akan bekerja menghitung probabilitas peristiwa luar biasa. Karena kejadian atau peristiwa tersebut dapat mempengaruhi proses produksi. Karena pemasok tidak dapat memasok bahan baku. Setelah itu, saya akan melakukan pengambilan keputusan yang terbaik berdasarkan hasil perhitungan probabilitas peristiwa luar biasa tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan terkait lingkungan sekitar pemasok. Apakah lingkungan sekitar pemasok rawan bencana alam seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Kemudian dari hasil analisis faktor-faktor tersebut, keputusan yang baik dapat diambil oleh perusahaan. Selanjutnya soal 11.2 halaman 544. Philip Witt, presiden direktur dari Witt Input Device, ingin membuat probabilitas pemasok lokal untuk lini papan keyboard baru. Sebagai pemasok yang semuanya berada di lokasi rawan badai, angin topan, banjir, dan gempa bumi, Philip yakin bahwa probabilitas setiap tahun dari peristiwa luar biasa
yang dapat menutup semua pemasok. Total penutupan pemasok ini akan memerlukan biaya $400.000. Ia mengestimasi risiko peristiwa unik untuk setiap pemasok menjadi 5%, dengan asumsi bahwa biaya marginal dari mengelola pemasok tambahan senilai $15 per tahun. Berapa pemasok yang harus digunakan oleh with input device? Dengan asumsi bahwa ada 3 pemasok lokal yang hampir sama. Jawab. Diketahui risiko peristiwa luar biasa 3% diubah menjadi desimal menjadi 0,03. Biaya penutupan pemasok $400.000. Risiko peristiwa unik 5% jadi 0,05. Biaya pengelolaan pemasok sebesar $15.000. Yang kita cari EMV yaitu expected monetary value. EMV 1 sama dengan biaya penutupan pemasok dikali risiko kejadian luar biasa ditambah biaya penutupan pemasok dikali risiko peristiwa unik ditambah biaya pengelolaan pemasok sama dengan 400.000 dikali 0,03 ditambah 400.000 dikali 0,05 ditambah 15.000 sama dengan 47.000. Selanjutnya EMV yang kedua sama dengan biaya penutupan pemasok dikali risiko kejadian luar biasa ditambah biaya penutupan pemasok dikali risiko peristiwa unik dari setiap pemasok dikali risiko peristiwa unik dari setiap pemasok ditambah biaya pengelolaan 2 pemasok sama dengan 400.000 dikali 0,03 ditambah 400.000 dikali 0,05 dikali 0,05 ditambah 15.000 dikali 2 sama dengan 43.000. EMV 3 biaya penutupan pemasok dikali risiko kejadian luar biasa ditambah biaya pengelolaan 3 pemasok sama dengan 400.000 dikali 0,03 ditambah 15.000 dikali 3 sama dengan $57.000. Jadi dapat disimpulkan, mengingat nilai EMV, maka keputusan terbaik adalah menggunakan 2 pemasok sebagai hasil dari biaya paling minimal sebesar $43.000. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinuti Rahman Rendra. Saya di sini akan menjelaskan mengenai studi rantai pasokan Global Darden. Nomor 1, keuntungan masing-masing rantai pasokan Darden. Keuntungan dari masing-masing rantai pasokan Darden adalah adanya kepastian. Kepastian tersebut berupa kualitas yang biasa dipantau untuk setiap lini rantai pasokan. Yang nomor 2, apa kerumitan dari kepemilikan 4 rantai pasokan? Kerumitan dari memiliki 4 rantai pasokan adalah adanya kesulitan untuk memantau semua lini dengan baik. Apabila tidak adanya komunikasi yang baik, maka antara setiap lini rantai pasokan. Nomor 3, di mana Anda mengharapkan perubahan kepemilikan atau titel pada masing-masing dari keempat rantai pasokan Darden. 4 rantai pasokan sudah memiliki kualitas yang baik, sehingga yang dibutuhkan adalah pemantauan yang baik dan memiliki pilihan cadangan apabila salah satu rantai pasokan tidak berhasil. Nomor 4, bagaimana keempat rantai pasokan Darden dibandingkan dengan perusahaan lain seperti Dell atau manufaktur otomobil? Mengapa terdapat perbedaan dan bagaimana hal ini ditangani? Keempat rantai pasokan Darden tentunya memiliki perbedaan dengan perusahaan lain karena jenis usaha yang dijalankan berbeda. Setiap perusahaan memiliki rantai pasokannya masing-masing yang tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldityo Wardana, NPM 1940401078 dari kelompok 1 Manajemen Operasi. Di sini saya akan menjelaskan dari tentang studi kasus manajemen rantai pasokan di Regal Marin, halaman 527. Pertanyaan yang pertama, teknik lain apa yang mungkin digunakan Regal untuk meningkatkan manajemen rantai pasokan? Jadi jawabannya adalah Regal Marin menerapkan beberapa strategi manajemen rantai pasokan karena berbagai bahan baku yang mereka butuhkan untuk membuat kapal. Mereka menggunakan strategi yang berbeda untuk area yang berbeda juga. Misalnya, mereka menggunakan beberapa strategi pemasok untuk insinyur atau Volvo untuk meningkatkan kualitas akhir produk sesuai umpan balik dari perusahaan rekayasa.
Jika mereka menemukan banyak strategi pemasok, biayanya akan lebih rendah karena mereka harus bersaing satu sama lain dan mungkin tidak banyak kemajuan. Di bagian lain perahu, yang tidak sepenting mesin, mereka mungkin menggunakan banyak teknik pemasok untuk mengurangi biaya produk. Pertanyaan yang kedua, respon apa yang mungkin diharapkan anggota rantai pasokan dari Regal karena kemitraannya dalam rantai pasokan? Jawabannya, Regal Marine menyediakan kapal dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Menjadi mitra Regal Marine memainkan peran yang sangat penting dalam strategi dan manajemen rantai suplai perusahaan. Manajemen rantai pasokan untuk Regal Marine dimulai dengan membeli bahan-bahan baris dan berakhir mendistribusikan produk akhir kepada pelanggan mereka. Mitra terpenting untuk Regal Marine adalah pemasok bahan baris. Menjadi bagian dari rantai pasokan Regal Marine, mereka mendapat banyak manfaat. Pertama-tama, Regal Marine memberikan pendapatan yang besar bagi perusahaan karena fakta bahwa mereka menghasilkan pendapatan yang besar bagi perusahaan dunia yang luhur, apalagi yang mereka tawarkan kepada pemasok kemungkinan untuk menguji produk mereka. Regal Marine mendorong kualitas melalui departemen kualitas mereka, memberikan umpan balik yang layak kepada pelanggan mereka. Akhirnya, semua mitra Regal Marine mendapat respon pasar dan menurut mereka bisa merespon permintaan dan perubahan teknologi. Pertanyaan ketiga, mengapa manajemen rantai pasokan penting bagi Regal? Jawabannya adalah, manajemen rantai pasokan merupakan elemen penting dari perusahaan Regal Marine. Ini memungkinkan pengendalian tidak hanya semua aktivitas produksi, tetapi juga pemasok bahan baku dan kemudian distribusi barang jadi. Manajemen rantai pasokan membawa banyak manfaat bagi perusahaan. Pertama-tama, ia mengelola semua aktivitas yang berhubungan dengan produksi. Apa yang lebih itu, mengendalikan pengiriman produk ke semua pelanggan melalui sistem distribusi. Selain itu, hal itu memungkinkan pekerjaan yang efektif. Yang sangat penting bagi Regal Marine adalah kenyataan bahwa manajemen rantai pasokan memberikan kesempatan untuk mengendalikan bahan dan persediaan baris sehingga tidak ada kelebihan produk yang menunggu untuk didistribusikan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang studi kasus manajemen rantai pasokan di Regal Marine halaman 527. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Chandra Batsari. Di sini saya akan melanjutkan tentang soal studi kasus yaitu rantai pasokan Arnold Palmer Hospital. Yang pertama, bagaimana rantai pasokan ini berbeda dari yang terdapat di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur seringkali memfokuskan pada pengembangan inovasi dan efisiensi produk melalui kolaborasi pembeli vendor. Namun demikian, pendekatan dalam industri jasa memiliki penekanan yang sedikit berbeda. Di Arnold Palmer Hospital, kesempatan rantai pasokan sering menunjukkan diri melalui Medical Economic Outcomes Committee. Komite ini terdiri dari atas pengguna yang mengevaluasi opsi pembelian dengan tujuan obat-obatan yang lebih baik serta mencapai target ekonomis. Contohnya, negosiasi alat pacu jantung dengan subkomite kardiologi mengizinkan standarisasi untuk dua perusahaan manufaktur dengan penghematan tahunan 32 juta hanya untuk satu produk ini. 2. Apa hambatan dalam membuat keputusan berdasarkan basis ekonomi saja di Arnold Palmer Hospital? Yang pertama, hanya satu departemen yang terlibat dalam proses pengadaan dan memelihara hubungan dengan pemasok atau distributor. Pengembangan produk baru hanya digunakan untuk kebutuhan operasional mereka. Ketiga, dalam negosiasi mereka lebih memilih penawar dan berkualitas dan murah. 3. Apa peran yang dimainkan oleh dokter dan perawat dalam keputusan rantai pasokan di sebuah rumah sakit? Bagaimana partisipasi ini ditangani di Arnold Palmer Hospital? Peran dokter dan perawat dalam keputusan rantai pasokan di sebuah rumah sakit yaitu mereka menyarankan atau merekomendasi mengenai obat-obatan dan alat-alat peran yang mereka gunakan yang menurut mereka akan mengoptimalkan pekerjaan mereka. Arnold Palmer Hospital mengenai partisipasi ini dengan cara menindaklanjuti saran atau rekomendasi tersebut. Hal-hal yang memungkinkan perusahaan dalam melakukan penghematan dan atau efisiensi akan dilakukan.
Keempat, Dr. Smith baru saja tiba dari konferensi tahunan dokter ortopedi. Ketika dia melihat penggantian sendi panggul baru didemonstrasikan, dia memutuskan bahwa dia ingin memulai menggunakan pengganti sendi di Arnold Palmer Hospital. Proses apa yang harus dilakukan Dr. Smith di rumah sakit untuk memperkenalkan produk baru ini ke rantai pasokan untuk penggunaan bedah pada masa yang akan datang? Pertama-tama, Dr. Smith memperkenalkan prosedur tersebut kepada Arnold Palmer Hospital. Dia harus mampu menjelaskan apa kelebihan prosedur tersebut serta apa keuntungan yang akan didapatkan Arnold Palmer Hospital apabila mempraktikkan prosedur tersebut. Memastikan setiap dokter yang ingin menerapkan prosedur baru ini harus melapor ke Medical Economic Outcomes Committee, melakukan seminar dan mendiskusikan prosedur baru tersebut dengan tim dokter, perawat, dan staf biomedis lainnya. Keempat, perlunya mendapatkan persetujuan dari Medical Economic Outcomes Committee dan melibatkan proses pembelian jika ada produk baru yang harus dibeli sesuai dengan prosedur yang disediakan. Sekian dari kelompok kami, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.